Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di Cangkruk Randu Jembagar dan tetap di channel Randu Jembagar. Sebelum masuk ke acara silahkan like dan subscribe. Ya, terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktunya berkumpul di sini walau tadi hujan sejak sore di Boyolali. Tapi alhamdulillah saat diskusi ini sudah mau dimulai, hujan sudah reda. Pada malam hari ini kita mau ngobrol santai saja yang bertema merampok di jalan Tuhan. Nah, ini temanya agak sedikit medeni karena sebagai pengantar merampok di jalan Tuhan ini kita fokus untuk membahas tentang penyelewengan agama atau salah kaprah untuk memanai agama sendiri, agama dalam arti sebagai lembaga ya, lembaga di Indonesia. Karena kita tahu bahwa pengetahuan masyarakat, pengetahuan kita sendiri mengenai agama di Indonesia itu ada 6. Jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, 6. Tetapi ternyata di luar 6 agama resmi itu ternyata masih banyak sekali agama-agama lain, agama-agama lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, permasalahannya adalah jika agama-agama lokal tersebut yang kita sebut hari ini tuh agama kepercayaan lah, penganut aliran kepercayaan itu semakin tersingkir karena memang tidak mendapatkan fasilitas oleh negara. Beda dengan agama Islam, bisa bebas untuk mendirikan masjid di mana-mana. Untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu juga punya fasilitas untuk melakukan peribadatan. Ditarik ke masa lalu dulu ketika era masa Orba, orang yang tidak beragama selain resmi itu, enam itu tidak bisa mempunyai KTP atau dicap komunis lah. Orang yang tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen, Katolik itu bisa dicap komunis. Dan orang yang nggak punya KTP itu ya kayak seakan-akan sampai sekarang pun seperti ya cuma Islam KTP, tidak menganut, tidak menjalankan peribadatan dengan baik, tetapi KTP-nya itu juga beragama Islam, Kristen sesuai dengan apa yang diresmikan oleh negara. Nah, permasalahan itu pasti punya dampak sampai sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Kang Hasanuddin Dardiri. Beliau adalah dosen ilmu hukum YN Salatiga yang akan mengupas ngopo sih kok agama di Indonesia itu yang resmi hanya 6, lalu sejarahnya seperti apa, terus bagaimana semestinya perlakuan negara terhadap agama dalam tanda kutip, lalu dampaknya sampai yang kita rasakan sampai sekarang itu apa. Mungkin itu waktu dan tempat saya persilahkan, Kang. Baik, terima kasih Mas Atar atas waktunya. Saya sebenarnya begitu diminta di sini tuh bingung itu ya karena lebih medeni di sini, diadili di sini dibandingkan dengan saya harus ngomong secara ilmiah di kelas dan lain sebagainya. Karena
Ya, apa ya? Karena biasanya yang saya hadapi adalah orang seusia di bawah saya. Tapi kalau diskusi di warung kopi itu, di cangkruan semacam ini pasti nanti akan lebih berbobot, karena memang kita mengalami fase yang sama ketika berbicara seputar agama. Awalnya ini sebenarnya mau saya bukukan, karena ini sebenarnya penelitian saya tesis. Cuman ya belum terbit sampai sekarang. Tahun ini mungkin. Jadi awalnya itu kita semua lah yang sekolah itu kita pasti dulu pernah mendengar istilah agama resmi negara itu ada 6. Atau era Orba misalkan agama resmi negara itu 5. Ada Islam, Katolik, Konghucu, Hindu sama Buddha. Kemudian seakan-akan muncul ketika rezim Orde Reformasi melalui ketika kita dipimpin sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu kita muncul satu agama, Konghucu. Itu mindset masyarakat. Nah, sehingga saya bertanya-tanya, sebenarnya pengaturan berkaitan dengan agama ini itu di mana tuh? Akhirnya saya cari, ketemulah Undang-Undang PNPS 1965. Undang-undang ini sebenarnya judulnya adalah penyalahgunaan dan penodaan agama. Tapi karena saya fokusnya hanya di keberadaan agama-agama, maka saya fokus di yang dijadikan acuan dasar bagi semua asumsi ini. Jadi semua orang percaya bahwa pembelajaran ya, masnya masih sekolah di SMA pasti diajari agama resmi negara itu ada 6, itu pasti. Atau kita sekolah dulu pasti diajari agama resmi negara itu 5, terus jadi 6. Nah, ini yang membuat saya bertanya-tanya, apakah sebenarnya negara Indonesia itu sedang benar-benar meresmikan agama negara itu ada 6 atau ada 5. Nah, ini masuknya nanti di Undang-Undang PNPS. Nah, Undang-Undang PNPS ini berbicara, sebenarnya di penjelasannya nanti agama itu tidak cuma 5, tapi di sana tercantum Yahudi, Zoroaster, Taoisme, dan lain sebagainya. Yang paling penting itu frase kalimat dan lain sebagainya. Itu agama yang diakui oleh negara. Nah, kenapa kemudian hanya 6 kesannya? Nah, 6 ini itu sebenarnya adalah agama yang dibantu oleh negara. Nah, dibantu oleh negara, kalau undang-undang PNPS-nya itu sebenarnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama, maka dia sebenarnya negara memberikan bantuan terhadap 6 agama ini karena dia, ini klausulanya tidak jelas. Apakah kemudian karena pengikutnya paling banyak? Kalau pengikutnya paling banyak berarti nanti suatu saat ketika turun grade-nya, kemudian ada agama yang lebih tinggi pengikutnya, berarti harus disalib. Misal 6 ini, 6. Oke, kita 6. Kayak anu lah. Bal-balan lah misalkan. Nah, kalau yang mau ikut champion itu berarti 4. Kan gitu. Tapi ternyata enggak, ini stagnan. Stagnan enggak ada faktor jumlah pengikut. Nah, akhirnya saya teliti lagi. Kenapa tahu undang-undang ini muncul? Oh, ternyata dulu itu Islam, ajaran agama Islam itu pernah dalam tanda kutip agak diselewengkan. Diselewengkan untuk apa? Untuk memberontak negara. Saat itu Kartosuwiryo CS lah sama Kahar Mudakar di Sulawesi. Itu sejarahnya. Nah, begitu kemudian diselewengkan, maka perlu ada batasan untuk mengetahui bahwa jangan sampai diselewengkan, karena kalau diselewengkan agama kemudian digunakan untuk memerangi negara, maka negara akan chaos. Nah, reasoningnya adalah itu, alasannya gitu. Jadi alasan itu sebenarnya adalah supaya 6 agama ini yang jumlah pengikutnya banyak tidak diselewengkan untuk menyerang negara dari dalam. Nah, ya kalau sekarang mungkin afiliasinya mungkin ke terorisme lah, terorisme atau membuat gaduh. Nah, ini yang kemudian menghabiskan energi banyak Presiden Soekarno untuk kemudian menyengket bahwa yang diberikan bantuan sebenarnya adalah penyalahgunaan agama untuk menentang negara. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata bantuan itu bisa melebar kemana-mana. Tidak hanya penyalahgunaan dan penodaan agama, tapi bantuan berkaitan dengan pencatatan kita
di KTP misalkan. Akhirnya cuma 6 tok. Meskipun Undang-Undang Administrasi Pendudukan tahun 2012 kemudian boleh aliran kepercayaan itu di strip. Atau di tahun 2014 Administrasi Kependudukan juga digugat di Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan nama kepercayaan agama terus kepercayaan. Nah itu KTP-nya, sehingga efeknya ya akhirnya timbul Islam KTP tadi. Nah saya mau cerita sedikit terkait dengan Konghucu. Dulu ketika saya mau melakukan penelitian ini, ada salah satu dosen yang kemudian bilang, kalau kamu studi keberadaan agama-agama itu tidak begitu menarik menurut dosen ini. Terus apa Pak? Kamu meneliti aja Konghucu. Konghucu itu kok bisa jadi agama baru? Kesannya kan gitu. Ini masyarakat umum ya. Konghucu itu bisa jadi agama baru setelah era reformasi itu gimana? Oh, berarti dosen ini salah. Kenapa? Karena Konghucu itu sebenarnya di Undang-Undang PNPS itu ada. Tapi tahun 1974 ada instruksi presiden yang dikeluarkan oleh Pak Harto kala itu untuk membatasi ritual keagamaan Konghucu di muka umum. Jadi Konghucu itu nggak boleh melaksanakan acara secara terbuka karena Konghucu itu punya identik dengan komunis. Nah sehingga acara-acara di luar mereka dibatasi. Nah ketika Gus Dur jadi presiden, Inpres ini dicabut, pakai Inpresnya Gus Dur, bahwa Inpres ini dicabut, sehingga Konghucu kemudian bisa melaksanakan ritualnya di muka umum. Nah ini yang kemudian dipandang masyarakat bahwa Gus Dur itu melegalkan agama Konghucu, padahal sebenarnya agama itu sudah diakui, bahkan masuk dalam kategorisasi diberikan bantuan. Nah bagaimana agama-agama yang lain? 2011 ketika saya melakukan penelitian ini, itu sebenarnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, meskipun saat itu saya lacak Twitternya lagi karena ini basisnya Twitter ya. Dia menyatakan bahwa agama Bahai merupakan agama yang diakui. Terus beberapa saat kemudian tweet itu hilang. Mungkin karena beliau sebagai Menteri Agama kemudian mencuitkan itu dan jadi masalah. Tapi ada klausula bahwa agama Bahai itu diakui. Padahal agama Bahai itu kalau kita lihat di undang-undangnya itu nggak ada. Adanya Yahudi, Zoroaster, Taoisme dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian kita bicara frase dan lain sebagainya, ini kan berarti mencakup semua agama sebenarnya bisa diakui di Indonesia. Nah, tapi agama saya nggak tahu jumlahnya ya, nanti agama Bahai itu berapa dan lain sebagainya, atau bisa nyalip tadi. Kalau kemudian pengikutnya agama Bahai sama agama Hindu misalkan, ternyata lebih banyak agama Bahai, wah agama Bahai bisa naik kualifikasi lah sebagai agama yang diberikan bantuan atau tidak. Tapi melihat sejarah misalkan, undang-undang ini sebenarnya digunakan juga untuk membatasi aliran kepercayaan yang saat itu sangat banyak sekali, yang dianggap kepercayaan itu akan menyelewengkan ajaran agama atau ngopi paste ajaran agama yang kemudian dijadikan ritual yang sama di kepercayaan. Nah, saya ngambil satu sampel untuk aliran kepercayaan itu Sabto Darmo. Kalau ada yang pernah dengar aliran kepercayaan Sabto Darmo. Nah, Sabto Darmo itu punya ritual khusus, dia basisnya di Jogja kalau nggak salah, sama di Surabaya. Nah itu sebelum tahun 65 itu dia punya buku judulnya Agama Sabto Darmo. Begitu pasca undang-undang ini muncul, buku itu ganti, bukan lagi Agama Sabto Darmo tapi Kepercayaan Sabto Darmo. Nah akhirnya di sini ada kerancuan apa yang kemudian disebut sebagai agama. Tapi ternyata negara tidak pernah mendefinisikan itu secara formal. Jadi agama itu tidak pernah didefinisikan oleh negara secara formal karena tidak ada aturan bahwa agama itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Misalkan percaya kepada Tuhan, kemudian ada nabinya, rasulnya, kemudian ada kitabnya, ada ritualnya, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah. Hanya ada satu dokumen non resmi sebenarnya, tapi tertulis yang dimuat oleh
menteri agama, salah satu menteri agama di Indonesia pada tahun 60-an. Dia menyatakan bahwa agama itu ada 4 kriterianya. Harus ada Tuhannya, harus ada nabinya, harus ada rasulnya, sama harus ada ritualnya. Nah, 4 ini itu sebenarnya kalau kita bicara kepercayaan, itu maka kita bisa tahu kok kepercayaan itu pasti ada unsur ini. Ada unsur Tuhannya, ada unsur kitab yang dijadikan landasan dasarnya, ada utusan. Utusan itu ya berarti orang-orang yang dalam tanda kutip dikultuskan lah. Dikultuskan. Kemudian sama ada ritualnya. Itu hampir di semua, nggak usah agama lah, kepercayaan itu ada. Tapi masalahnya ketika kita memahami agama dan kepercayaan, itu seakan-akan berjenjang. Ini kepercayaan, ini agama. Kepercayaan itu kalau naik derajatnya nanti jadi agama, tapi kalau agama itu turun nanti jadi kepercayaan tok. Nah, itu kesannya gitu. Kita tidak pernah membandingkan secara setara, misalkan, oh ini agama, ini kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu nggak harus gantung ke agama, karena kepercayaan itu adalah bidang lain. Nah, tapi yang ditakutkan sebenarnya ketika kita bicara ini setara ya, jangan-jangan ada kepercayaan yang kemudian tidak mempercayai Tuhan. Masalahnya di situ. Sehingga kalau kita tarik di Pancasila, misalkan ini akan bertentangan dengan sila pertama dan konsepsi ateisme misalkan. Nah, ketakutan inilah yang kemudian membuat kita mengkonsep bahwa agama dan kepercayaan itu garisnya di bawah sini. Nah, sehingga Orde Lama ketika berbicara seputar kepercayaan yang menyimpang, dianggap menyimpang dan tidak memiliki ketuhanan, dia harus ngikut ke agama induk. Jadi misal kepercayaan tertentu, ya kalau mau didaftarkan secara legal ber-KTP, maka harus nginduk. Misal ini harus masuk 5, meskipun kamu kepercayaan apapun. Sehingga nanti ada istilah sebenarnya entah agama apa kejawen itu masuknya dalam kategorisasi apa, kan kita bingung. Masuk ke agama kah? Masuk ke kepercayaan kah? Atau sebenarnya dia nanti ada Islam tapi kejawen. Nah, itu kan berarti kan kalau Islam kejawen itu kan berarti kan kepercayaan yang disandarkan pada agama. Sementara kejawen sebenarnya adalah wilayah sendiri, Islam juga wilayah sendiri. Nah, ini yang kita masih agak rancu. Nah, ngomong bantuan negara tadi, sebenarnya orang Islam itu yang paling selain yang paling diuntungkan itu adalah kita yang mengambil banyak untung. Misal untuk bantuan negara ya, misal peradilan agama. Ternyata peradilan agama itu peradilan Islam, karena non-muslim itu tidak akan masuk ke peradilan yang disebut agama. Atau ketika ada satu institusi yang sebenarnya agak enggak, kalau kelembagaan negara ya, misalkan MUI misalkan. Ya saya ikut gabung di MUI, tapi saya kadang mempertanyakan posisinya ketika kemudian kita bicara MUI, itu dia lembaga negara mana? Kalau disebut eksekutif enggak. Dia masuk jajaran lembaga negara juga enggak jelas, karena tidak bawahan eksekutif. Bawahan eksekutif dalam konteks bernegara itu Kementerian Agama yang membawai semua bidang. Tapi kalau kemudian kita bicara MUI, nah itu hal yang bertentangan dengan Departemen Agama misalkan, atau Kementerian Agama. Karena di bawah eksekutif itu sebenarnya ada Kementerian Agama. Nah, ini ada MUI. Nah, ini jenis apa? Jenis kelembagaan negara yang seperti apa? Padahal dananya semuanya dari negara. Sebenarnya nggak cuma MUI, bantuan negara itu kemudian diwujudkan oleh era Orde Baru dengan beberapa, misalkan ada Matakin untuk untuk Konghucu misalkan, PWGI Nah, itu lembaga-lembaga negara yang dibuat untuk untuk menyatukan umat, tapi bukan di bawah eksekutif presiden, tapi dia digunakan untuk menyatukan. Hasilnya kalau di Islam misalkan, ya MUI itu ya
bagian dari ormas-ormas semuanya yang kemudian masuk di sana untuk punya pandangan lurus seputar Islam terhadap negara. Awalnya dulu gitu, tapi tapi karena dia bukan lembaga negara, maka sekarang tergantung. Fatwa MUI itu adalah corak Islam yang memenangkan pertarungan politik di kalangan MUI. Fatwa MUI itu bisa jadi bertentangan dengan Kementerian Agama. Nah ini jadi rancu orang Islam ketika kemudian dihadapkan dengan seperti ini. Misalkan kita mau nganut Kementerian Agama sebagai institusi resmi negara, atau kita mau nganut MUI yang merupakan perkumpulan ulama yang posisinya tidak begitu jelas secara formal di negara, karena dia hanya fasilitas. Ya kalau dibilang ormas kan enggak, kalau dibilang ormas kan enggak, wong dia didanai oleh negara. Nah sehingga, tapi kalau MUI dibubarkan, banyak umat Islam yang mencak-mencak, karena ini semacam apa ya, dari ormas-ormas kemudian mereka bertarung secara politik di kancah itu, meskipun sebenarnya pemerintah punya kemenang. Nah ini salah satu bagaimana mengontrol negara, mengontrol agama, dan segala penafsiran yang kemudian muncul. Nah satu lagi terakhir, nanti selebihnya diskusi lah, karena banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum selesai seputar agama. Satu lagi berkaitan dengan penistaan dan penodaan agama. Nah ini juga hal yang menurut saya agak penting, karena ketika berbicara penistaan dan penodaan agama sekarang ini banyak sekali dipakai oleh orang ketika berbicara seputar orang menjelekkan dalam tanda kutip ormas lain, terus pasal ini digunakan. Orang berkata agak kritis seputar agama, kemudian digunakan pasal penistaan dan penodaan agama. Atau pertarungan penistaan dan penodaan agama ini akan menarik ketika politik, misalkan. Ketika politik kemudian ada yang nyerang kiai tertentu karena kiai ini tidak mendukung dia, kemudian diantem pakai penistaan dan penodaan agama supaya ratingnya jatuh. Nah, itu kalau lagi politik pasti mainnya di situ. Saya sempat pernah dikontak, kemudian ini gimana, masuk dalam kategorisasi penyalahgunaan dan penodaan agama? Enggak. Pasal itu terlalu lentur untuk kemudian digunakan politik. Kalau tujuannya cuma politik untuk menjatuhkan rating aja, ya tinggal dikampanyekan aja, selesai. Karena pasal itu sebenarnya berbicara seputar, kalau penodaan dan penyalahgunaan agama itu biasanya digunakan seputar ketuhanan. Jadi unsur deliknya itu unsur penghinaan terhadap ketuhanan. Itu yang kemudian nanti sebenarnya dijadikan masalah, atau kepada orang suci di dalam agama, atau kepada kitab ajaran dari agama. Kalau itu masuk ke dalam tiga ranah itu, sebenarnya bisa dijadikan penyalahgunaan dan penodaan agama. Tapi masalahnya ini kita menghina seorang orang yang dianggap pinter agama atau populer agamanya, itu kemudian kena pasal penistaan dan penodaan agama. Padahal bukan itu yang dikultuskan. Bisa jadi kan macam-macam. Ya banyak lah. Nggak perlu dicontohkan rigid lah, karena direkam. Engko tekan gendi-gendi, aku malah kena penyalahgunaan dan penodaan agama. Tapi yang jelas ini manuver-manuver ini dilakukan. Nah, saya kasih contoh, misal penyalahgunaan dan penodaan agama itu gini. Orang Islam percaya bahwa Nabi Isa itu Nabi, Yesus itu Nabi. Sementara orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau orang Islam berbicara bahwa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, orang biasa, ini penyalahgunaan dan penistaan agama. Kenapa? Karena Yesus itu seseorang yang dikultuskan di ajaran Kristen misalkan. Ini ketuhanan, kesucian. Sehingga, tapi ini nggak pernah dipermasalahkan loh di Indonesia. Kan nggak pernah dipermasalahkan. Kalau di luar konsepnya gitu. Jadi ketuhanan, ajaran kitab, sama
orang suci itu kalau kemudian di downgrade kan, misal Yesus lah misalkan, itu kan dia di downgrade jadi manusia biasa oleh orang Islam. Ini sebenarnya permasalahan penistaan dan penodaan agama. Kalau diomongkan di publik bahwa Yesus itu sebenarnya manusia biasa, gitu. Itu sebenarnya penyalahgunaan. Ini cuma contoh. Nanti saya yang malah kena kan bahaya. Tapi contohnya gitu. Nah, kalau nggak berkaitan dengan itu, sebenarnya itu bukan penyalahgunaan dan penodaan agama, karena itu delik-delik biasa. Misal penghinaan, banyak sekali delik yang bisa digunakan lah, dan tidak masuk dalam kategori ranah penyalahgunaan dan penodaan agama. Itu barangkali pengantarnya ya. Pengantar berkaitan dengan judulnya medeni tenan, merampok di jalan Tuhan, Mas. Ya, itu barangkali saya kembalikan lagi ke Mas Atar. Oke, jadi saya malah cumpleng dewi. Ada sebenarnya menjadi persoalan yang dilematis ya dari penjabaran tadi. Ternyata permasalahan yang saya kira inti dari agama-agama resmi dan non resmi adalah mengenai pengertian secara filosofis, berarti ya, antara agama dan bukan agama atau aliran kepercayaan. Sehingga negara pun juga saya kira kok malah lebih baik memang melembagakan negara yang melembagakan agama yang memang sudah mempunyai kriteria, misalkan mempunyai ketuhanan yang jelas, lalu ada semacam ketokohan kayak semacam nabi atau rasul, lalu ada tempat ibadah dan upacara ritual keagamaan. Walaupun memang ada beberapa agama lokal, misalkan seperti kemarin juga di sini itu diskusi dengan Sunda Wiwitan, juga di sini juga Sunda Wiwitan, terus di Belora, di Pati itu ada kaum Samin, terus Kaharingan di Kalimantan. Di desaku juga ada aliran kepercayaan bernama Sejati. Nah, ini kalau orang-orang menyebutnya Sejati, cuma secara sejarah atau pengetahuan itu aku pun juga belum berani untuk tanya secara langsung. Kalau nonton peribadatan memang tidak menginduk pada salah satu agama dari dalam. Jadi secara Islam juga tidak ada berbau-baunya. Jadi cuma peribadatnya cuma lungguh memutar melingkar ini, terus ada kendi ditari kayak gitu, dan itu berlangsung secara dalam waktu yang cukup lama lah. Kalau sholat zikir itu masih kalah suwe. Itu ada di desaku. Sekarang jumlahnya tinggal bisa dihitung jari karena anak turunnya itu sudah disuruh Islam. Karena memang resikonya ya jelas masa depan ketika masih mengikuti agama seperti orang tuanya masing-masing, mau sekolah juga susah, mau bikin mengajukan bantuan atau dalam arti dihidupi negara itu juga akan susah. Nah, yang kalau dalam kita bicara mengenai konteks kebebasan beragama, nah ini kebebasan beragama saya kira kan itu menjadi hak setiap warga negara. Cuma masalahnya adalah jika setiap kepercayaan itu dilembagakan, misalkan saya seperti organisasi lah, karena setiap orang atau perkumpulan orang kan bisa mengajukan menjadikan organisasi resmi. Misalkan Cangkruk Randu Jembagar bisa diajukan ke Kemenkumham, misalkan minta SK, terus lalu tiap bisa menjadi organisasi resmi itu bisa. Tetapi kalau agama saya kira kalau bisa untuk semacam itu kok nanti akan menjadi
apa ya, kayak semacam wadah-wadah untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan segala macam. Ya untuk masalah ini mungkin dari dulur-dulur ada yang mau ya tanya atau mau berpendapat atau cerita mungkin lah di desanya, atau punya temen yang mempunyai yang menganut agama lokal, kepercayaan, nonton Islam apa KTP-ne Islam tapi kok wonge apa jenenge pendak dina mambu menyan misalkan. Atau seperti monggo dulur-dulur yang punya, atau bahkan malah keluarga dulu, mbah-mbah dulu juga menganut mungkin ya kejawen atau apa. Saya kira di daerah Solo Raya ini juga masih banyak yang menganut itu. Monggo Mas Mahib arep usul apa? Sembarang nggak apa-apa ya. Ini masih ada kaitannya dengan penistaan agama ya, atau mungkin korelasinya dengan permasalahan keberagamaan di Indonesia. Pertanyaan saya sederhana sih. Banyak fenomena terjadi penolakan pendirian tempat peribadahan. Itu sebenarnya aturannya gimana? Sedangkan di sisi lain katanya kita juga ada kebebasan dalam beragama juga kan begitu. Tetapi kok ada terjadi itu penolakan pembangunan tempat peribadahan. Salah satunya yang saya lihat di media sosial itu pembangunan gereja dan sebagainya. Itu sebenarnya prosedur untuk membuat tempat peribadahan itu apakah ada izin atau mungkin apa ya aturan administrasi dan sebagainya gitu. Ya udah itu aja sih. Iya ya, lebih saya masih bertanya-tanya juga itu. Umur takon. Kalau setahu saya sih nanti ya sebenarnya kalau bergelut di masyarakat kan lebih banyak tahu praktis ya, karena saya bukan praktisi sebenarnya. Itu ada aturannya. Salah satunya nanti biasanya difasilitasi oleh FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang kemudian nanti nilai karena pendirian rumah ibadah itu publik. Kalau pelaksanaan peribadatan itu kan individu, dia mau melaksanakan ibadah seperti apa itu urusan individu. Tapi begitu mendirikan rumah ibadah itu sebenarnya ruang publik. Nah, sehingga pembangunan ruang publik semacam ini biasanya butuh izin warga setempat dan lain sebagainya. Kenapa kemudian tidak ditolak dan lain sebagainya? Mungkin karena izinnya belum selesai, mungkin karena warga di sekitar tidak bisa diyakinkan bahwa di sekitar situ itu pemeluk agama berkaitan dengan itu banyak. Atau kalau di dalam Islam sendiri mungkin sudah ada masjid, kemudian biasa crash, terus akhirnya sini buat masjid sendiri. Nah itu biasa kalau dalam Islam. Misalkan kelompok tertentu di Islam sudah punya masjid, ini masjid desa. Terus ada kelompok tertentu yang terbilang agak eksklusif, misalkan mereka tidak mau ke sana tapi mau membangun rumah ibadah sendiri. Nah itu biasanya akan ditentang oleh warga karena memang warga tidak mengizinkan untuk eksklusivitas ini. Nah itu biasanya difasilitasi oleh FKUB ya, tanda tangan warga dan lain sebagainya. Meskipun kadang biasanya tanda tangan warga dan lain sebagainya itu biasa dipalsu atau dia macam-macam lah. Itu yang kemudian memunculkan konflik dan masuk ke media massa karena ada konflik di masyarakat gitu aja. Kalau ada beberapa di Salatiga misalkan orang bangun rumah ibadah tapi ndak izin dengan warga, atau dimanipulasi izinnya, kemudian begitu pembangunan rusuh, orang yang punya kepentingan itu terus mengupload ke media massa supaya dapat simpati dan lain sebagainya macam-macam. Tapi prosedur itu sebenarnya ada.
ada izin dari warga, kemudian bisa diyakinkan bahwa di sekitar situ pemeluknya ada, karena nggak jarang juga rumah ibadah itu drop-dropan itu misalkan bangun rumah ibadah, kemudian yang beribadah di situ itu sebenarnya bukan warga situ, tapi warga yang lain, warga dari sana yang kemudian di drop ke sini supaya eksis rumah peribadatannya. Itu juga juga banyak. Nah, sehingga kasusnya ditolak atau tidak mendapatkan izin warga, atau dia orang luar yang baru datang kemudian mau buat kayak tadi, misal di dalam Islam juga itu ada. Kalau untuk itu gitu. Mungkin ada lagi? Ada. Yo, Hamdan. Tanya, Pak. Sempat beberapa waktu yang lalu gencar kasus di pembukaan hutan di Papua untuk lahan sawit. Nah, dari situ saya sempat baca itu di artikel bahwasannya hutan bagi suku Papua adalah salah satu bagian dari kepercayaannya. Kalau mereka menyebutnya mungkin hutan adalah ibu kami, tapi dalam konteks ritual keagamaannya, hutan di situ campur tangan dalam urutan ritualnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan penebangan hutan atau pembukaan lahan itu bisa dikatakan penistaan agama atau penistaan kepercayaan seperti itu? Wangil ya? Pertanyaan ini loh. Akhir diskusi ini wangil ya. Sebenarnya saya sudah biasa mengatakan bahwa saya tidak tahu itu di kelas itu sudah biasa sebenarnya. Kalau saya ditanya sama mahasiswa terus saya bilang saya tidak tahu. Tapi itu nggak akan memuaskan langsung. Jadi saya tetap harus ngomong. Saya tidak tahu kategorisasinya masuknya di mana. Tapi kalau menurut saya ketika itu bagian dari pengkultusan agama, maka negara harus tidak bisa semena-mena untuk kemudian melakukan itu. Tapi kita tidak sedang bicara fasilitas negara terhadap rakyat saja, kita juga akan bicara bagaimana kepentingan negara yang kemudian muncul. Karena dalam bernegara itu gini sebenarnya, negara itu kan gini, saya adalah warga negara yang kemudian menyerahkan sebagian ruang publik saya kepada negara untuk diatur kembali. Jadi misal saya mau nikah itu kan ya tidak bisa tidak dicatatkan, karena pencatatan itu bagian dari ruang publik. Nek masalah saya nyari jodoh sama kelon sama apa dan lain sebagainya, itu kan urusan saya. Negara nggak campur tangan sampai ke dalam ruang privat. Tapi kalau saya ketika kemudian masuk ke dunia publik, yang negara itu butuh pencatatan siapa saja yang menikah, kemudian nanti cerainya gimana dan lain sebagainya diatur, maka saya diwajibkan untuk mencatatkan. Nah, negara punya kepentingan itu. Nah, sekarang bicara masalah penebangan, negara juga punya kepentingan atas ruang publik itu. Nah, masyarakat ada di Papua misalkan, atau itu bagian dari kepercayaan atau agamanya, dia juga punya kepentingan. Maka komunikasi itu sebenarnya harusnya dibangun, karena wilayah itu sebenarnya wilayah publik sekaligus privat. Privat bagi pelaksanaan ritual keagamaan, tapi publik karena itu lahan bangunan, lahan ya hampir sama dengan tadi rumah ibadah. Dia masuk dalam kategorisasi ruang publik ketika kemudian dicatatkan dalam tata ruang. Nah, sehingga begitu ada konflik semacam ini, memang seharusnya ada negosiasi. Idealnya ada negosiasi. Tapi kepentingan mana yang kemudian didahulukan? Artinya negara juga bisa kemudian misalkan pembabatan lahan itu ketika kemudian dikultuskan oleh masyarakat adat misalkan, ya berarti ruang itu yang kemudian dijaga. Tapi ruang yang kemudian berlebihan mungkin kalau itu untuk kepentingan negara dan itu sifatnya publik, ya berarti akan dinegosiasikan bahasanya. Karena bicara adat
terutama masyarakat adat ya yang memiliki kepercayaan itu mau nggak mau kita harus negosiasi. Saya contohkan gini misalkan, ada pemilu yang proses pemilihannya itu memfasilitasi adat negara. Jadi di Papua itu ada pemilihan noken. Noken itu gini, atas serempangnya Papua itu. Nah itu kemudian di situ semua orang memasukkan ke sana. Tapi proses pemilihannya itu tidak lewat per orang. Jadi kalau diumumkan orang nyoblos. Nah kalau di sana enggak. Orang itu akan memasukkan ke sana dulu. Nah kemudian sama tetua adat itu dimusyawarahkan. Kita harus milih A misalkan, A sama B. Kita harus milih A. Maka semua orang nanti ketika pencoblosan, ya mereka akan milih A. Dicobloskan. Formalnya akan dicobloskan. Nah ternyata kebiasaan yang semacam ini itu logikanya masuk sebenarnya. Kalau masyarakat adat itu disuruh memilih pemilu tapi mereka nggak satu suara, maka akan terjadi konflik di internal adat. Jadi misalkan pemilih ada presiden 2 lah misalkan, A sama B. Nah masyarakat adat itu memilih 1A 1B, maka masyarakat adat yang semula mereka harmonis, punya ketentuan sendiri, punya mekanisme sendiri, itu akan crash begitu masuk pola semacam ini. Nah sehingga saat itu negara kemudian mensahkan bahwa pemilihan dengan sistem noken yang sudah jadi adat itu disahkan sebagai pemilihan umum yang sah, sistem pemilihan, prosedur pemilihan yang sah. Nah sama dengan tadi misalkan ini sudah masuk ruang publik kan, artinya ada negosiasi antara negara dengan adat yang terjadi di masyarakat. Nah, begitu pula dengan tadi. Ketika kemudian ini ditanyakan, masuk dalam penistaan agama atau tidak? Nah, maka saya akan kembalikan di pembicaraan awal saya. Kalau kemudian itu berhubungan dengan pengkultusan, maka itu bisa disebut dengan penistaan dan penyalahgunaan agama. Nah, meskipun prakteknya kan enggak gitu ya. Maksudnya praktek yang di masyarakat kita enggak hanya itu. Gitu loh, malah menjalar kemana-mana. Tapi kalau dikembalikan ke sini ya bisa jadi itu iya. Tapi negara butuh ruang publik yang dikelola. Sehingga negosiasi itu saya rasa ya jalan aman lah untuk kemudian kita tidak menyebut itu sebagai penistaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh negara. Tapi kita akan menyebut bahwa itu demi kepentingan negara. Karena ada ruang publik yang harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan bersama. Itu barangkali ya Mas ya. Beliau dan jadi saya juga mau nambahi kalau mengenai menebang pohon adalah sebuah penistaan agama, itu juga bisa dipandang dari sebenarnya untuk pemaknaan kayak level pemahaman agama itu sendiri. Misalkan Sujiwo Tejo kan pernah mengatakan bahwa kalau kafir itu nggak usah sampai mengkafirkan orang atau menyekutukan Allah dan segala macam. Besok tidak yakin bisa makan itu sudah namanya kafir. Itu untuk pemahaman agama yang saya kira sudah tinggi gitu loh, udah. Tapi kan bagi orang-orang awam ya nggak bisa bahwa itu bisa dikatakan kafir. Orangnya ndak ilmu nih. Mungkin bagi sebagian orang menebang pohon, menebang hutan, terus mencemari sungai itu bisa dijadikan penistaan agama. Tapi bagi orang-orang sing awam yang ilmu pengetahuan agamanya itu juga sedikit, ya orang tak kira juga nggak sampai ke situ juga. Nah ironisnya di Indonesia ini juga tidak, saya kira hanya sedikit orang-orang yang punya kesadaran sampai segitu gitu loh. Kita lihat fenomena Ahok saja di Pilgub kemarin, sebenarnya bagi kita pun itu bukan penistaan agama gitu. Tetapi kan ternyata itu bisa menimbulkan chaos yang sangat besar dan geger orang se-Indonesia sebegitu besarnya gitu. Walaupun itu dibumbui buzzer, tapi ketika memang
pemahaman atau kesadaran tentang agama masyarakat kita itu juga masih dalam arti rendah, ya tetap saja efeknya yang ditimbulkan seperti itu. Mungkin itu ada yang lain mau usul apa sak-sae ngobrol santai tidak usah ilmiah. Ya, pertama ngomong ke Ahok mau ya. Aku 212 soalnya. Tadi spesifik. Susah orang malu-malu. Iya, bagi sebagian orang tidak menistakan, tapi karena itu kembali ke yang sakral tadi, itu kitab suci. Jadi wajar ketika itu akhirnya menjadi meledos seperti itu. Jadi kalau saya sih di level wajarnya, soalnya ketika itu harus meledos wis memang kudu ngono. Meskipun ya aku ra milih Ahok karena ora neng wilayahku gitu. Kemudian saya ingin sebenarnya konfirmasi aja yang tadi jare ono sing apa ya, selebaran apa sing Kementerian Agama di era 60-an tadi yang menyatakan agama resmi yang harus ada 4 unsur tadi. Ada yang dituhankan, ada pedoman atau kitab suci, terus ono pembawa risalah ya. Iku wong sing dikultuske atau nabinya di situ. Kemudian ada peribadatannya. Itu yang saya pahami, kayaknya itulah yang membuat akhirnya memaksa Hindu dan Buddha untuk membuat rumusan ya. Jadi sak ngertiku selama aku berinteraksi dengan wong-wong Hindu itu sebenarnya nggak gitu-gitu juga yang kita pahami di pelajaran itu, kayak bahwa yang disembah di agama Hindu siapa, itu akhirnya kan kudu dirumuske. Terus harus punya kitab suci itu terus dirumuske. Padahal tidak semua Hindu itu berpedoman pada kitab yang dianggap resmi itu. Suara apa aja? Kemudian begitu juga Buddha. Karena tak cross check koncoku sing Buddha itu ketika membicarakan Tuhan, mereka sendiri bingung. Karena dalam keyakinannya Tuhan itu bukan sosok, tapi Tuhan adalah bukan Tuhan, dia bukan kepada Tuhan. Iki sing jadi Buddha dhewe sektene akeh banget kan. Yang dulu saya pahami tak kira ya sing disembah wong Buddha ya Siddhartha itu. Saya dulu bodohku kan tak kira ngono, ternyata tidak. Siddhartha itu adalah orang yang mendapat pencerahan. Bahkan ada sekte yang sing koncoku kuwi mengakui bahwa Buddha itu bukan Siddhartha itu bukan Buddha yang pertama. Sebelum itu sudah ada Buddha yang sebelumnya begitu. Dan selalu ada Buddha setelahnya. Jadi kayak avatar lah. Nek aku memahami sepertinya kayak avatar. Cuman terumuskan dengan detail itu memang diawali dari Siddhartha itu. Nah, ngomong ke Tuhan, mereka lebih kepada memasrahkan kepada hukum sebab akibat. Sing kalimat saktinya yang pernah saya dengar tuh Namyo Horingikyo. Itu mungkin bahasa Pali atau bahasa Sanskrit atau bahasa Jepang, aku kurang ngerti. Karena itu aliran Buddhanya Buddha Jepang. Nah, itu begitu. Jadi kayak apa ya? Ya nek basa nek karma lah, basa gampangnya itu karma. Segala sesuatu itu kan menemu jodohnya, bahasa dia. Saya dikasih tahu begitu. Nek kowe niatmu ngene, bakal ngene ketemu jodohne ngene. Nah, kuwi sing mungkin pengen kalau saya baru dengar kalau ternyata itu apa dokumen yang non resmi, itu baru dengar lah. Kuwi jaluk dianu meneh. Piye detaile ngono lho. Ngoten. Jadi gini, kalau saya lupa menterinya siapa, kalau nggak salah Mbak Wahid Hasim atau ya kalau nggak salah Wahid Hasim, dan itu dikeluarkan dalam pidato, bukan dalam
formil tulisan. Jadi beda. Ya misal pendai, ya misal kayak saya lah, ndobos gini kan ya bukti otentiknya adalah video. Begitu kemudian misal ada konfirmasi seputar ngomong aja, itu kan tidak bisa dibuktikan secara formil bahwa itu keluaran dari lembaga resminya. Nah itu yang tak maksud tadi, semacam non formal yang kemudian dilakukan oleh, karena perspektifnya adalah perspektif Islam. Perspektif Islam itu bahwa Islam itu punya komponen-komponen dasar dalam agama. Ada Allah, misalkan ada Rasulullah, kemudian ada Al-Quran, kemudian ada rukun Islam. Ada rukun Islam. Nah, kita punya itu sebagai dasar. Nah, sementara di agama-agama yang berkembang yang lain itu sebenarnya saya tidak tahu pastinya, tapi kalau orang-orang yang beragama lain, misalkan Hindu, Buddha, itu kemudian dalam tanda kutip dipaksa mengformalitaskan agamanya, itu iya. Tapi ini statement dari saya dan atau beberapa orang yang barangkali perspektifnya Islam. Saya nggak pernah langsung mendengar dan konsultasi misalkan dengan orang yang punya pikiran Buddha, pemeluk agama Buddha atau pemeluk agama Hindu, yang kemudian mereka berbicara seputar ketuhanannya, konsep ketuhanannya, apakah kemudian seperti itu atau tidak. Atau misalkan kita juga kadang merumuskan konsep ketuhanannya orang Katolik atau orang Kristen misalkan, itu juga berbeda yang kita tangkap. Nah, yang bisa saya gambarkan adalah kita nemu apa ya istilahnya, pengformalan keagamaan itu di buku-buku yang referensinya bagus misalkan. Saya terus terang, di tulisan saya ini sebenarnya banyak sekali referensi yang menurut saya cekak itu gini. Referensi ini saya temukan rata-rata ketika kemudian berbicara mengenai ketuhanan, konsep ketuhanannya Hindu, konsep ketuhanannya Buddha, konsep ketuhanannya Kristen, itu semuanya saya temukan bukan di buku yang apa ya, yang berbobot, istilahnya bukan yang berbobot. Misalkan beberapa memang saya acak, salah satunya adalah buku pelajaran-pelajaran. Buku pelajaran-pelajaran itu dengan rigid mereka akan mengkelompokkan itu. Nah, sehingga saya hanya berpikir bahwa konsumsinya anak SMA sampai SD itu ya merigidkan keagamaan dengan memberitahukan mereka bahwa agama lain itu perspektifnya berdasarkan Islam. Misal Tuhan yang Esa. Nah, itu kan orang Kristen yang punya konsep Trinitas agak kelabaan ketika berbicara seputar ini. Nah, tapi ya pokoknya diakui satu gitu aja. Atau orang akan menerjemahkan kata Esa itu sebenarnya bukan satu, tapi satu konsep, misalkan gitu. Atau Esa itu ya berarti ada tok, bukan satu, bukan dua, tapi dia ada. Konsep ketuhanannya ada, sehingga ini akan melawan sistem yang sebenarnya dilawan oleh Indonesia, yaitu ateisme. Karena ada berarti ketiadaan Tuhan itu yang kemudian oposisi biner, bertentangan. Ini ada, ini tidak ada. Tuhan yang Maha Esa itu ya ada Tuhannya gitu aja. Nah, bahwa kemudian tangkapannya adalah satu, sehingga konsep Trinitas itu harus disatukan, tetap satu. Atau Hindu misalkan yang kemudian Brahma Siwa Wisnu itu hanya manifestasi dari wujud tunggal Sang Hyang Widi dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa akhirnya orang-orang yang agamanya diformalkan oleh negara itu mereka harus punya konsep, seakan-akan harus punya konsep. Nah, kalau kita mau lihat kepercayaan misalkan, kepercayaan itu bukan tidak jelas ya.
saya tidak bicara saya tidak bicara perspektifnya tidak sama dengan perspektif keagamaan Islam yang punya rigid tadi. Islam ada Tuhan, ada Allah, kemudian ada Rasul sebagai pembawa risalah, kemudian ada Qur'annya sama ada rukun Islamnya. Nah itu mereka tidak punya konsep yang semacam itu, atau mereka kemudian gagal membuat konsep yang diharuskan oleh negara sehingga mereka dalam tanda kutip agak turun kasta, yang awalnya agama kemudian turun jadi kepercayaan atau gimana. Tapi yang jelas opini ya bahasanya, kalau kemudian tidak bisa dibilang karena tidak ada legal formalnya, opini itu akan membentuk hal yang seakan-akan benar kemudian diulang-ulang secara terus-menerus menjadi sebuah kebenaran. Sama dengan saya bilang mitos 6 agama resmi di Indonesia. Misalkan mitos 6 agama resmi di Indonesia itu kan diulang-ulang, didoktrinasi kepada SD, SMP dan SMA, sehingga begitu kemudian kita berbicara seputar agamanya Indonesia itu ada berapa, kita akan bicara ada 5 sebelum Orde Baru. Setelah reformasi ada 6. Kita akan bicara itu. Kenapa? Karena itu opini yang diulang-ulang tapi tidak ada legal formalnya. Jadi tidak ada dokumen legal formalnya yang kemudian bisa kita lihat. Nah, sehingga kita punya kepercayaan, sebuah pembelajaran bahwa agama resmi di Indonesia itu ya ada 6 gitu. Sementara kalau lihat dokumen resmi di Undang-Undang PNPS itu jelas ada agama Yahudi, Zoroaster, Taoisme itu yang ditulis, kemudian dan lain sebagainya. Artinya maka saya dalam buku saya ini mitos sebenarnya, mitos bahwa kita punya agama resmi tapi kita tidak punya dokumen sama sekali yang menyatakan bahwa agama resmi yang dianut di Indonesia itu ada 6. Itu kita tidak punya. Itu barangkali tanggapan dari saya. Saya beri satu kesempatan lagi, nanti bisa dilanjutkan pasca rekam ya, biar agak bebas. Monggo silahkan Kang Era, Mas Sadugi, Kang Sarono. Udah kalau gitu kata aku ya, karena sebagai moderator yang otoritatif ya, yang ngekei pendapat yo takon barang. Kalau menurut jenengan Kang, jadi berarti kan permasalahannya adalah, kalau yang saya garis bawahi adalah tentang berhentinya sebuah pemahaman. Jadi ketika SD sampai SMA saya kira masih relevan jika siswa itu memahami bahwa agama itu 6 yang resmi. Tetapi ternyata timbul masalah di era yang akan datang. Ternyata masyarakat yang pasca sekolah ya, pasca SMA itu masih beranggapan bahwa ya di Indonesia itu agama cuma 6. Jadi seakan-akan kayak pengajian itu loh, pengajian yang membahasnya cuma meningkatkan iman terus nganti kiamat ngono terus gitu loh. Tidak ada tahap seperti itu. Kayak Pancasila. Nah, kayak Pancasila pun setiap sila negara pun tidak mempunyai definisi yang benar-benar tegas, sehingga di era kebebasan ini setiap orang bisa menafsirkan sesuai dengan tafsirnya masing-masing. Misalkan kayak tadi ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu apakah satu wujud satu, Tuhan yang berwujud satu, atau satu konsep, atau satu tunggal itu menyatu, atau seperti apa. Lalu orang-orang kayak namanya orang-orang yang tidak percaya dengan agama itu juga punya dalih kebebasan berkeyakinan seperti mereka, itu juga punya hak bernegara di negara ini, walaupun memang itu menyimpang dari Pancasila. Nah, kayak antara kebebasan beragama seperti tadi, misalkan ada agama Sunda Wiwitan, terus ada Kaharingan dan Dharma Sabto Dharma, terus ada Pangestu. Nah, kayak gitu ketika memang diberi wadah atau diresmikan oleh negara,
Itu kira-kira itu lebih baik atau malah ya seperti ini itu lebih baik, atau apa namanya, antara kita kira-kira antara meresmikan agama-agama lokal semua dengan atas dasar kebebasan beragama, atau ya wis ngene iki wae gitu loh. Kalau menurut panjenengan gimana? Iki lho wangil iki. Wis, iki lho wangil iki pertanyaan. Tapi gini. Tapi saya mengilustrasikan konsep aja. Jadi ketika semua orang dibatasi, maka harus ada orang yang buka. Tapi begitu buka, kemudian terlalu bebas, maka itu akan dikonsepkan lagi kok. Misal kayak gini, kita dulu nggak pernah nyangka, misal saya sebutlah Ulil Absar Abdallah. Dia ketika membuat jaringan Islam liberal, itu dia punya satu keyakinan bahwa Islam itu harus bebas sekali. Ya tugasnya Ulil saat itu adalah membuat orang Islam terbuka pemikirannya. Bahwa kemudian nanti berantakan di mana-mana, konsep itu akan tersusun lagi. Ada orang yang kemudian membuat konsep baru yang tersusun. Atau misalkan Gus Dur dulu, udah dibebaskan aja semuanya. Terus nanti kalau sudah terlalu bebas Gus, nanti akan membentuk lagi. Nah, untuk kategorisasi ini, saya akan berpendapat bahwa agama kemudian ketika kita memiliki satu asumsi yang kita anggap benar bahwa agama negara itu 6, mungkin saat ini benar. Tapi itu akan memasung beberapa kepercayaan-kepercayaan yang kemudian mau tumbuh. Dulu Pak Karno itu ketika kemudian memutuskan undang-undang PNPS misalkan, itu karena terlalu menjamurnya kepercayaan yang kemudian tidak bisa dikendalikan, sehingga membuat pembatasan. Nah, pembatasan ini tidak pernah kita buka sampai sekarang, kan gitu. Nah, ya kalau tidak pernah dibuka sampai sekian puluh tahun, kemudian ternyata hasilnya sampai sekarang itu kemudian penyalahgunaan dan penodaan agama, nggak jelas mana yang kemudian diperbantukan. Undang-undang PNPS sendiri sudah di judicial review beberapa kali dan ditolak, dan saran Mahkamah Konstitusi tetap DPR harus membuat aturan-aturan yang jelas seputar keagamaan dan lain sebagainya, macam-macam. Ini kan membuktikan bahwa kita tertutup karena takut buka. Padahal jangan-jangan kalau kita buka itu nggak semenakutkan yang kita bayangkan kok. Atau nanti kita buka dulu lah. Meskipun tadi pertanyaannya kan lebih menakutkan mana, kalau dibuka sama atau seperti ini aja lah. Ya kalau saya mungkin sekarang tertata, tapi dibuka itu kita belum tahu konsekuensinya sama sekali. Karena administrasi kependudukan itu sudah memfasilitasi. Artinya di kolom KTP yang formal ya, yang formal itu kan agama sudah tidak lagi 6, tapi bisa dicoret pertama di Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2012 formilnya ya. Terus di tahun 2014 diperbaiki lagi dan di judicial review lagi, agama ditulis kepercayaan, meskipun nggak jelas kepercayaan apa. Nah, ini kan beberapa kali step yang sebenarnya mau membuka lagi tapi kurang berani. Saya tidak tahu, misalkan nanti ketika dibuka terlalu berani, misalkan dibuka dulu lah, nanti mungkin kita akan kelimpungan, tapi kita akan punya konsep bahwa oh ini perlu dirumuskan lagi, hal ini perlu dirumuskan lagi, sehingga barangkali konsepnya akan jadi lebih baik dibandingkan dengan sekarang ketika kita dalam tanda kutip tidak jujur mengakui bahwa kita tidak punya dokumen formal itu. Jadi misalkan kan doktrinasi kan dari bawah ya, kita punya 6 agama resmi misalkan, itu kan doktrinasi dari bawah. Nah, kita tidak bisa menampilkan itu. Ini kan sama saja kita sedang menampilkan bukan kebohongan, simplifikasi bahasanya. Simplifikasi, dan simplifikasi ini kalau dipelihara terus, maka hasilnya akan
tidak baik. Misal kayak orang memahami Al-Quran saat ini. Saat ini orang memahami Al-Quran itu biasanya lebih suka hal yang simpel. Simpel itu ya pokoknya taunya kalau perbuatan ini saya lakukan boleh apa enggak, haram apa enggak, nah, kan gitu. Sekarang kita lebih trennya kan lebih suka itu. Kita enggak suka begitu tanya misalkan ini boleh apa enggak, dijawab menurut kaulnya Imam Syafi'i gini, kaulnya Imam Hanafi gini, kaulnya Imam, itu orang enggak kan, lah terus gimana kalau kaul ini, kan gitu. Orang akan lebih suka simpel, saya boleh apa enggak. Nah ini juga sama. Saya tidak tahu manajemen pendidikan di SD sampai SMP itu apakah kemudian simplifikasi yang semacam ini itu justru jadi blunder atau dia memang menjaga. Nah, ironisnya kalau menurut saya ketika kita memahami keberadaan agama-agama ini justru jadi blunder. Karena tidak ada orang yang tahu akhirnya. Tidak ada orang yang kemudian tahu bahwa kita itu sebenarnya agama yang diakui di negara Indonesia itu banyak loh. Kenapa agama, penganut agama misalkan di situ disebutkan ya Yahudi, Zoroaster sama Taoisme, misalkan 3 ini. Ternyata pengikutnya ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah mereka dapat bantuan apa? Boleh mendirikan rumah ibadah enggak? Dan lain sebagainya macam-macam. Implikasinya kan situ. Dicantumkan enggak agama? Dulu kita kalau nggak salah di Sulawesi atau di Kalimantan, saya agak lupa, itu ada satu komunitas yang mau membangunkan kembali agama Yahudi dan mau judicial review di undang-undang Sulawesi ya? Sulawesi. Dan itu ditentang habis-habisan sama orang Islam hanya karena kita itu mayoritas Islam. Padahal itu dalam undang-undang tercantum agama Yahudi. Nah, artinya ini kita sedang tidak jujur kok. Sedang tidak jujur. Ya jujur saja. Kalau dibuka aja, jujur saja. Kalau kemudian kita tidak tahu nanti arah konsepnya kemana, nanti kita akan bisa konsep lagi. Yang barangkali konsep ke depan itu tidak pernah kita bayangkan saat ini karena yang muncul dari kita cuma ketakutan-ketakutan. Ketakutan kalau terlalu bebas, ketakutan kalau misalkan orang Islam nanti pindah ke agama yang dulu dan lain sebagainya, macam-macam lah. Itu ketakutan-ketakutan itu. Tapi ketika dibuka, kita sebenarnya nanti akan punya konsep yang barangkali belum pernah kita pikirkan, tapi akan lebih baik. Nah, sementara yang kita lakukan sekarang ini adalah doktrinasi, hal yang tidak jelas, sementara dokumen resmi kita nggak pernah punya itu. Sehingga kalau menurut saya dibuka ya tidak masalah, karena kita tidak tahu nantinya gimana. Pasti akan ada orang yang lebih baik dari kita untuk mengkonsep itu. Karena mereka akan mengalami fase zaman di mana mereka adalah orang yang terbaik di zamannya untuk mengkonsep apa yang sudah mereka rasakan. Itu barangkali jawabannya ya. Oke, terima kasih. Jadi memang saya kira untuk masyarakat kita perlu forum-forum seperti ini. Jadi ada ruang-ruang di mana ada pembelajaran lebih lanjut lagi mengenai doktrin-doktrin atau pemahaman yang simplifikasi tadi, sehingga kita siap untuk sewaktu-waktu ada sejarah atau sesuatu pengetahuan yang memang masih dianggap tabu, lalu kita buka bersama-sama. Karena tanpa kesiapan dari kesadaran kesepahamaman, ya bakal seperti peristiwa di penolakan pendirian tempat ibadah di Sulawesi tadi. Jadi dari umat Islam belum siap untuk menerima hak-hak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah dan melaksanakan ritual ibadahnya, ketakutan untuk orang-orang pada pindah agama dan segala macam. Karena pemahaman yang saya kira juga belum pada taraf negosiasi sebenarnya. Jadi belum ada komunikasi antar umat, dan forum-forum semacam ini saya kira juga perlu juga untuk dibangun dimanapun.
yang awalnya pun saya juga sebenarnya kalau Kang Indra dan Kang Rendra datang itu malah ada referensi dari agama lain dan banyak agama-agama Nusantara yang sebenarnya lebih dulu ada dianut oleh masyarakat Nusantara dibanding dari 6 agama yang resmi gitu loh. Dan itu masih ada sampai sekarang seperti kayak kultur-kultur animisme dinamisme yang menganggap bahwa alam itu adalah ibu yang harus dijaga, kepercayaan ada di alam semesta, air harus dilindungi, hal semacam itu kan sangat lekat dengan kebudayaan timur. Mungkin itu dulu pembahasan di malam ini. Bagi seluruh yang tidak bisa hadir bisa disaksikan di kanal YouTube dan akun Spotify Randu Jembagar. Jangan lupa subscribe ben le nonton rada akeh. Begitu dulu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.